Ya, Yuk. ini deh. Langsung. Ayo, ayo. Mana aja? Anak lu gimana? Ini mah di atas tidur. Apain lu video-videoin kamar? Rumah. Keren rumah lu. Anjay. Hebat deh. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena mamaku rajin bekerja. Ya iyalah mamanya yang bekerja. Siap kesorean gak sih? Jam 4 aja jalan-jalannya. Mau pumping? Mau pumping? Iya ya udah. Anjay, party. Mau ngepam. Put your hands up in the air. Maknya mau ngepam, keren. Sudah ya? Sudah kayak dia udah gak excited. Makanya guys, kalau belum siap jangan punya anak dulu. Apa? Kalau belum siap jangan punya anak dulu. Iya memang. Tapi kita nggak siap. iya, Tuhan kasih tuh. Terus Tuhan bilang, orang lu udah siap, lu aja pikir-pikir lu nggak siap gitu. Nggak, jangan ngomongin itu, ntar itu bisa buat orang yang benar-benar nggak siap, sosokan siap. Nggak, maksudnya ini, misalnya contoh lu udah nikah dulu, terus lu bilang, apa namanya, ya gue belum punya anak dulu deh, belum siap kayaknya, masih mau ini rumah tangga ini dulu gitu kan. Tapi Iya. lu nggak KB. Iya sih, berarti kan dia yang nggak Kalau lu mempers. mau niat banget begitu pasti kan, ya udah deh gue KB aja gitu nggak sih? Ya kalau gue sih jangan nikah dulu. Ya itu urusan, itu hal yang lain. Nikah dulu kalau belum siap punya anak kayak begini. Kalau itu hal yang lain. Iya sih. Saya kalau misalnya dia udah nikah ya, terus dia ngomong belum siap punya anak, tapi nggak di-prepare, kebelum siapannya itu nggak disiapkan. Itu tarik situ tolong tadi. Kemana? Repetin ke situ. Harusnya KB dulu, apa dulu? Tapi sejauh ini gimana aja? Proses apa ya sebenarnya? Oke aja. Bisa ini. Ini so far udah 6 bulan. Gua sama Survive. Keke masih survive aja nggak kewalahan. Awalnya tuh lebih ke nggak punya pengalaman kan, pengen anak kayak gimana. Siapalah yang punya pengalaman? Iya, maksudnya itu akan fase setiap orang punya anak pertama kan. Ini udah on. Oh, dari tadi gue nggak tahu, keren juga ya. Gimana? Nggak, maksudnya kan gini, lu kan kayak kehidupan baru ya. Pas awal nikah aja kayak, ya nggak tahu sih yang kumpul kebo. Udah ada pasangan tiap hari bareng. Ya yang beda cuman lu udah nggak berdua lagi.
Nah, akhirnya punya anak gitu Ya kan. itu yang beda. Walaupun sih waktu kita di rumah dulu kan, punya apa tuh? Steril. Apa? Ngurusin ponakan kita kan. Hmm. Di rumah ponakan, misalnya masih yang tinggal di rumah. Sebenarnya pengalamannya sih ada di situ, walaupun nggak jauh ya. Hmm. Ganti-gantian popok apa, perasaan memilikinya ada kan. Udah autopilot sebetulnya. Mengayomi. Ya, mengayomi awalnya kan udah ada tuh. Paling yang jadi lebih spesifiknya kan nanti kayak apa tuh? Obat-obatannya gitu ya. Apalagi sih biasanya deh. Ya masih kebutuhan makan minumnya aja, makan sama susunya. Sisanya kan kesehatannya, lu pakai BPJS atau insurance kan. Oh, bayi Terus pun udah bisa bikin ya? udah, Atas nama dia apa? iya sama dia. Oh, Sama dia. Terus eh, j- udah 3 tahun ke atas itu udah ada yang mulai preschool gitu. preschool maksudnya? Preschool udah mulai sekolah, Tiga tahun. 3 tahun ya. Ada yang udah mulai preschool Bentuk ininya kayak apa? buat ya buat Main-mainan. ngebantu anak sosialisasi. 3 tahun tuh udah jalan lah ya. 3 tahun udah jalan lah. Iya, iya, 1,5 tahun kan udah jalan. iya. Terus biayanya? Ya tergantung, kalau biaya kan tergantung lu mau tempatin di mana. Ada PAUD, ada yang swasta apa gitu. Itu Tapi sih, penting gak sih? ya penting nggak penting dalam artian kalau misalnya di rumah nggak ada yang ngebantu dia kayak belajar atau ngenalin sesuatu gitulah ya. Hmm. Nah di preschool itu kan diajarin sama teachernya kan, yang kita mungkin nggak punya waktu atau nggak capable. Sebenarnya cuma replacement aja ya. Iya, dan itu kan nggak setiap hari, biasa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Terus ngebantu sosialisasi. Kalau di rumah kan sama gua, sama mamanya, sama mbak gitu. Paling kalau ada tamu kan. Tapi kalau di sekolah kan ketemu baik teman-teman. Bedanya dulu sama sekarang segitu sih. Kalau kita dulu kan TK mulainya Full di time. sebelum TK besar kan, atau TK TKA, kecil kan. TK. Ya lu kan nggak TK. Iya, gue nggak TK. Tapi kan gue langsung bisa begini. makanya, makanya gue langsung bisa masuk SD. Iya, zaman kita kecil dulu kan kayak masih sama nyokap, di tiap harinya kan ditungguin dia bebersih gitu kan, dia yang gosok, kita kayak duduk di taplak gitu. Ya makanya agak bego sih kalau harusnya kan dari kecil gitu dikasih, nggak didiemin aja gitu, nggak dia main sendiri, nggak pas itu cuma dinetain doang gitu kan. Kalau dia di sekolahin ada, artinya pas di siang atau paginya itu dia melakukan aktivitas kan. Tapi aktivitas yang di apa tuh namanya? Dikonsepin gitu, di ada ininya. Biaya gimana aja maksudnya? Kesiapannya gimana? Kesiapan apa? Nah kalau lu udah nikah kayak gini deh, pertama kan ya gue tahu dulu awal-awal kayak pernikahan, pas mau nikah harus biaya pernikahannya berapa gitu kan, itu awal-awal kita kan. Yoi. Nah akhirnya udah punya anak, bikin alokasi baru kan pendanaannya. Ada konsep-konsep khusus lu mikir-mikirnya gimana gitu? Ya pertama konsepnya itu lu cari uang tambahan kan di luar yang lu punya sekarang. Ya syukur-syukur yang sekarang itu udah bisa, maksudnya gini, pas lu berdua dengan income lu yang ada itu kan lu udah punya hitung-hitungan buat berdua kan. Tapi pas ini jadi bertiga, ya oke aja itu udah cukup. Tapi kan itu jadi mengganggu nih yang biasa lu pakai berdua kan, termasuk itu tabungan, semua expense lu segala macem. Ya itu jadi mendorong kita buat ya udah deh gue cari tambahan lagi deh biar itu nggak keganggu tuh gitu. Jadi jalan keluarnya nyari tambahan. Iya, pas udah punya anak kan dari mulai dikandung 9 bulan itu udah ada biaya-biaya tuh per bulan, lama-lama per minggu, per hari visit dokter kan, cek USG segala macam, terus biaya
biaya persalinannya, setelah persalinannya pas sudah lahir, ya lu beli semua peralatannya nih. Syukur-syukur lu dapat hibahan misalnya dari baju, peralatan makan apa segala macam kan. Terus vaksin-vaksin kan selama 1 tahun full selama sebulan sekali. Sebulan sekali, Sebulan setahun sekali. 12 kali Ya. vaksin. Terus selama sebulan ada yang 2 kali vaksin. Wah gila. Terus ya itu tadi gue bilang pas sudah mulai bulan ketiga kita udah siapin buat sekolah-sekolahnya segala macam sampai bulan 4, bulan 5, apalagi kalau lu mau masukin di sekolah swasta kan kita udah buru-buru ngedaftarin kan karena keterbatasan kuota. Maksudnya? Misalnya anak gue masih 5 tahun lagi sekolah. Di 3 tahunnya itu gue udah daftar ya. Terus ada promo-promo gitu kan kalau kita bayar duluan dikasih promo sama sekolahnya. Itu teknik marketing apa emang sepadat itu orang yang? Sepadat itu, memang sepadat itu. Karena swastanya yang bagus masih bisa diinin pakai jari gitu ya. Iya. Apa? Kalau masuk negeri sih masih gratis tau gue ya. Cuman kan gitu. Kita produk dalam negeri, produk negeri. Hasilnya kayak gini-gini aja. Saya nggak tahu lah namanya ini. Ngantri berapa? Harus ini dulu 3 bulan apa 3 tahun umur dia 3 Iya, ada yang 1 tahun duluan lu udah daftar, ada yang 2 tahun sebelum masuk, ada yang 3 tahun, ada yang bahkan 5 tahun mungkin ya. Dari lahir udah langsung didaftarin. Anjay. Itu dia pas mau sekolah di umur berapa? TK kan 5-6 tahun, SD 7 tahun ya. Ya gue nggak tahu pas TK-nya berapa. Iya, sekarang kan SD 7 tahun. Gila. Putra otak banget, baru nikah. Iya, terus langsung. Cuman concernnya gini. Ya semua suami istri yang udah punya anak kan pasti mikirin semua biaya-biaya khususnya anak gitu kan. Ya yang kita pikirin sekarang, gue jadi nge-flashback kayak, oh dulu orang tua gue kayak gini ya, gitu loh. Mikirin cari duit tuh kayak gini ya. Gitu kan? Iya sih. Cuman apalagi zaman kita sekarang kan kita akan berpikir punya anak sedikit. Lah, kayak orang tua kita, lu aja keluarga lu anak berapa? Gue ada jawabannya tuh. Iya terus. Ya kan, gue aja 5 orang. Ya lu bayangin 5 orang kayak gue nih, 5 orang jeda 2 tahun 2 tahun, kayak gimana? Kalau kondisi sekarang. Iya. Karena beda aja. Kondisi zaman dulu, katakanlah untuk gizi apa segala macam ya, kayak ya sebenarnya sih bodo amat zaman dulu. Yang penting kan karena didikan boomer gitu, udah netain aja anak lo kan gitu. Kasih air tajin. Hidup itu pasti nanti gitu. Terus untuk kayak tadi kan ketakutan setelah nanti ini anak harus sekolah. Lah, zaman kita dulu mah anak kalau mau sekolah gampang kali, maksudnya harganya juga murah kan. Iya. SD-nya kan. Kalau sekarang kan kayak ditakut-takutin yang itu tadi, kayak marketing itu. Kembangan jangan semuanya dibikinin jadi faktor ekonomi. Nah, kitanya juga jadinya kehimpit. Harus mau mencari yang terbaik masalahnya. Kalau dulu ya bodo amat. Karena rata-rata ya kayak kita deh. Ada anekdot anak swasta lu kan gitu kan dulu. Karena saking prestisnya negeri itu. Terus sekarang prestisnya di swasta ya? Iya. Malah kebalik anak negeri lu kan gitu. Sumpah, dulu ceng-cengannya kan gitu, anjay, kuping swasta. Bolot. Emang ini lu inframe, lu di bawah? Iya. Kuping swasta. Gitu, jadi nggak takut. Walaupun anaknya banyak, kayak gue dulu, abang-abang gue kan swasta juga, swastanya juga murah. Swasta yayasan agamaan. Tapi cara ininya kan merantau ya, kan bokap kita kan sama-sama perantauan kan. Pindah-pindah dari kecil. Ya lu pindah-pindah nggak sih? Enggak ya? Cuman dari bokap lu langsung ya? Kalau bokap gua, kalau abang gue sih yang pindah-pindah, bolak-balik. Baru stay-nya pas dia umur lumayan ini. Apa minta satu dulu? Udah gede. Kamu bikin aku olahraga ya? Ya.
Iya, aku ambilin. Tolong om deh. Iya, aku ambilin. Motor itu udah bagus loh. Bisa. Lu bikin kesiapan biayanya itu untuk dia jenjang ke umur berapa aja? Persiapannya apa kayak yang ini dulu deh gitu? Apa udah lu langsung bikin planning sejauh itu gitu? Ya maunya sih kita usahain sampai sejauh-jauhnya biar Maunya. biar tuanya kita juga udah cepet-cepet pensiun aja kan. Gak usah gimana. Oh berarti ini lu apa? Misi lu ya langsung lu bikin planning jauh untuk misi panjang gitu. Maunya sih kayaknya mau semua orang tua kayak gitu deh kalau ada rezekinya. Nggak artinya maksud gua nggak lu bikin batasan waktu ya, misalnya di pikiran gua tuh gini. Bang makan dulu. Gak apa-apa makan dulu aja. Ada Renela. Kok panggil nama langsung nengok ya? Dia udah tahu nama dia gitu. Mana gendongannya dulu nih? Mbak pakai gendongan kan? Iya. Tapi kayak masih sepi deh. Nggak tahu ya kalau ini karena hari libur ya. Nggak panas ini ya. Masih. Mbak kantongin. Close dulu Dut, gue mau cuci piring. Aduh. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, jalani hari. Siap beres punya rumah orang. Tamu yang baik begini. Ikut beberes. Karena gue ngeliat di rumah anjing, lu di rumah orang begitu. Di rumah sendiri nggak mau. Wajar nggak sih? Hah? Standar nggak sih begitu? Iya sih. Defaultnya anak-anak muda. Bukan, ini kan namanya etika. Di rumah nggak tahu etika. Etika dalam bertamu, guys. Memilikimu. Udah mau lobet juga, lumayan lah. Gue pakai topi ya? Kan lu konten lu, ini kan konten gua. Maksudnya kan satu konten doang kan? Iya, lu mau pakai kopi katanya, tapi kan identitas topi lah, ini kayak bocah. Enggak, tapi nanti isinya siapa-siapa aja sih maksud gue si konten lo ini. Ya, rahasia lah ya. Nah, maksud gue podcast lo ini akan lu terus akan ketemu siapa aja termasuk Enggak, ini gua. nggak podcast, ngobrol aja. Nah, podcastnya kapan? Nah, sekarang gue pengennya kok podcast aja. Dulu kalau ngatur aja. Ngasih duit dulu lah. Podcast aja, podcast. Apa lu mau ngomongin apa? Ya banyak nanti, ngalur aja. Kapan sekarang? Sekarang. Ya udah ngomong. Nanti kalau ada toge baru tambahan kayak, duduk. Sama Togi ngapain? Podcast lagi tambahan, tapi pertama kita berdua dulu, baru nanti ada toge. Orang omongannya sama. Omongannya Enggak, sama. podcastnya tuh nyambung. Dari kita berdua dulu, terus ke bertiga. Iya, bahasannya nyambung. Jadi toge nambah. Terus, jadi di tengah-tengah podcast gitu kita ada ituin toge. Emang mau ngomongin apa? Zaman SMP? Enggak, apa aja. Ya yang biar nyambung apa? Lu dikerangkain lah, gila. Namanya konsep. Nah, Maunya apa? lu dari tadi kenapa lu jalan ngalur aja? Ini kan podcast kata lu, anjing. Ini Iya, emang kalau podcast nggak bisa ngalir aja? Kita biasa nongkrong juga ngalir aja. Namanya ngobrol. Podcast isinya apa sih kalau bukan Gofar. Pas Teguh. Siapa lagi? Aloy.
Gue nggak tahu-tahuan lagi. Gue tuh kalau ketawa di sininya kram dah. Ginjal. Wah, anjing. Lalu minum mulu. Apa? Ya iyalah air putih, masa air putih bikin ginjal? Apa Jal? Ngalir aja pas nanti sama Toge juga. Apa yang relate ya? Ya biar ada ini juga guidance-nya. Kan kalau misalnya nanti ada yang nggak topik yang nggak bisa kita relatein kan itu lu bisa cut nanti. Tapi Kenapa nggak ditaruh aja? nggak, misalnya tiba-tiba ngalor, sini kemarin si cewek ini apa gitu-gitu. Siapa? Yang menurut kita nggak perlu, terus apalagi mention nama Ya misalnya. bagus, orang pembunuhan karakter. Atau misalnya kayak, wow, pura gitu loh kan, bisa di-cut. Nggak tahu aja, masih mau hidup. Tenang. Iya gitu. Enggak lah, gue tuh pengennya Nggak, start dari sini dulu nih. Nih, gue kasih satu topik dulu. apa? Lu kalau misalnya ada pertanyaan atau lu menilai diri lu sendiri kayak Kayak apa? apa ya? Lupa lagi gua. Tunggu. Kayak apa? Kenapa di umur segini? Pertanyaan dalam diri gue di umur segini. Nggak, ulang. Atau apa? Ulang. Kehidupan gue nggak, sebenarnya gini Jal. Ya kan udah kepala 3 ya. Ada istilahnya, ada pengalaman. Kepala tiganya udah 3 besar lagi. Ada pengalaman 20 tahun lah ya. 10 tahun kita kan nggak kehitung kan. Itu masa anak-anak kan. Artinya 20 tahun kita mendalami peran kehidupan, ya nggak? Berarti fase 10 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 40. Oh, ini kita berapa tahun sih? Ya, kita 30 ke 40, Bos. Salah dong omongan gue tadi. Ini kan 30. Fase teenager kan 10 Oh, ke 10 20. tahun lah, 10 tahun kehidupan berarti ya? Enggak, 10 tahun kehidupan pertama kan anak-anak kita nggak terlalu banyak ada memori Hilang. kan. 10 ke 20 kan teenager. 10-20 teenager. 20 ke 30 itu. Nah, berarti 20 tahun kita hidup itu kan, mendalami itu. Karena pas dari teenager itu kan kita udah bertanggung jawab atas diri kita kan, iya nggak? Fasenya kan begitu, pas dari remaja, urak-urakan, blak-blak, dalam artian pasti ada pengawasan orang tua, di luar itu kan ya tahu sendiri ya, biasa lah gitu kan. Gitu kan maksud lo? Mau ngomongin itu kan? Lo mau ngomongin apa? Enggak sih. Jadi kemarin gue habis nonton Before Sunset. Before Sunset yang pertama? Iya. Tuh, enggak, Before Sunrise yang pertama, yang kedua ini Before Sunset. Ya, kenapa? Terus kayak ini out of nowhere aja, tiba-tiba gue lagi buka homepage TV gue, terus gue bisa beli kan. Gue bisa beli di, gue lupa HBO atau berapa lah. Gue rent doang lah, gue rent. Cuman berapa belas ribu, 20 ribuan gitu lah. Terus gue nonton. Terus kayak, tuh film emang bagus banget ya. Lu nonton gak sih? Iya kan dari lu awalnya yang rekomendasiin. Iya, menurut gue keren sih. Makanya. Kayak itu film 2 jam di sana, 2 jam di film itu. 2 jam di sana. Menurut gue lu bikin novel, kalau lu kan tadi bilang lu lagi nulis-nulis kan, ya, pengen nulis-nulis, pengen lu tuangin apa imajinasi lu ke novel kan. Menurut gue tuh salah satu yang menurut gue oke banget. Jadi film itu 2 jam di film, 2 jam di kejadian itu di 2 jamin di filmin, ngerti kan? One take. Nggak one take, dia banyak long take sih memang, tapi maksudnya ibaratnya kayak gue ketemu lu nih 2 jam di Bali misalnya, nah itu di movie-in 2 jam, nggak ada jeda besok kan kalau film banyak gitu. Oh iya kan? bener-bener, gue juga baru kepikiran dia karena rally jalan aja kan, nggak ada pergantian hari. Cuman yang terakhir tuh yang Before Midnight dia ada karena udah malam kan. Kayak ada jeda, nggak ngalir, jadi ngalir gitu, ada besoknya gitu kan, ada ya? Nggak, di Before Midnight tau gue juga nggak ada. Tetap jalan ya? Tetap jalan, pokoknya ya entah dia dari malam ke pagi atau gimana gitu, pokoknya nggak, mau gue bilang di Before Sunset itu menurut gue lu tulis novel bener-bener yang nggak nunggu jeda besok gitu loh, jadi lu tuangin nih berapa page, 2 jam, itu 2 jam di situ, ibaratnya lu kayak ketemu satu orang stranger, kenalan, bla segala macam, terus nyangkut jadi bisa ngobrol 2 jam, nah itu lu tuangin. Padet banget bos kalau dibuat dalam tulisan. Iya, tapi menurut gua oke banget sih, maksudnya kayak nggak common kan orang bikin novel atau movie kayak gitu. That's why jadinya susah ya, apa namanya, challenges baru
Nggak, lu bayangin aja ya, dalam waktu lu katakanlah lu dalam 24 jam. Tadi kalau si film itu hanya 2 jam pertemuan kan atau berapa ya? Iya, Kalau 2 di jam pertemuan. masa sih 2 jam yang pas dia di mana? Yang sunset. Yang Before Sunset itu kan Dia ketemu pas si cowoknya itu lagi publish bukunya. lagi publish bukunya di Paris. Terus Dia akan mau flight ke di jam berapa, balik ke Madrid ya? Amerika atau ke Spanyol, gua iya, lupa iya. ya. Nah, terus ketemu sama si cewek yang dia temuin di Before Sunrise. Betul. Nah, in the meantime, Iya. nah mereka itu movie-nya ngobrol sampai sebelum dia flight. Iya. Best scenes apa? Best scenes-nya. Eh, Banyak sih yang gue lihat. Jadi di film itu banyak long take nih. Nggak yang before sunset dulu. Best scenes-nya. Heeh. Banyak sih, soalnya kan di situ dia bener-bener ngobrolnya tuh Gua- matanya bicara apa segala Iya. macem. Menurut gue oke semua. Gue ada satu Apa? di gereja, gubuk gereja atau apa gitu, di dalam gubuk blowjob dia. Itu Before Sunrise nggak sih? Before sunset. Nggak ada. Ada lagi Nggak jalan. ada. Dia dilalang kan? Nggak ada itu Before Sunrise nggak sih? Before Sunset itu dia dari publish, terus dia jalan, habis jalan Oh, dia ke kafe, habis sorry. dari kafe dia keliling kota Paris, habis itu dia ke boat, Iya. keliling river, habis itu dia turun, dijemput, terus ceweknya dipulangin ke apartemennya, terus habis itu ke apartemennya ending, Enggak. udah selesai. Before midnight ya. Dia yang jalan di ilalang. Kalau Before Midnight kan mereka nikah tau gua. Iya, iya. Before Sunrise yang dia sekali ketemu di train, terus akhirnya ke Vienna, turun si cowoknya udah gua sini dulu deh. Yang di kalau yang Muter-muter, di iya. lapangan kan, malam tidur. Iya, before midnight dia. Itu maksud gue itu kayaknya. Yang jalan di ilalang ada sempet-sempetnya anjay. Oh iya ya, akhirnya jadi happy ending ya. Mereka nikah ya. Hah? Oh, Nggak tahu ya, itu menurut gua keren sih. yang ketiga. Iya, Gua mereka kira agak sama- nikah, tapi ternyata mereka nggak cocok. Ya agak-agak ada orang ngaji dikit lah ya. Aman aja lah. Kita tadi udah sholat. Ijal enggak. Udah maghriban. Putangin ah. Lu kenapa nggak sholat ya? Sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW Sabda. Lantas? Wa inna ala inna ma'inna ma'inna. Itu mah Gupron. Mama Gupron. Koli-koli. Jadi gini, Apa? ada mbak gua nih, si Yuri itu yang 19 tahun kan, yang Mbak dari lu dulu. Jawa Barat ya. Iya. Nah, waktu newborn kan anak gua kasih baca buku kan. Salah Iya. satunya tuh ada Alkitab. Gua bacain lah, Hmm. ya kan. Mbaknya cuman dengerin aja, main di Hmm. sebelahnya gue yang bacain gitu kan, karena bahasa Inggris mbaknya nggak ngerti. Gue bacain tapi versi bahasa Indonesianya aja, gue terjemahin. Bla, 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 bla. Terus mbak gue bilang, loh, nabi-nabinya sama ya? Gue bilang, iya sama, bedanya Sama, cuma kayak namanya aja, iya. gini. Tapi semuanya sama, kan kita sama-sama dari Allah, dari Allah gitu kan. Dari Nabi Adam, Nabi Hawa, terus sampai ke nubuat nabi segala macam bla 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 gitu. Bedanya yang Kristen itu dari Isa, habis Isa di Muslim ada Nabi Muhammad gitu kan. Iya. Ya, terus gitu segala macam. Loh, terus dia tanya kenapa kok Muslim sama Kristen sering ini apa segala macam bla bla bla, sering konflik gitu kan. Iya. Ya, terus gue cuma bilang coba browsing pengikut Isa di Al-Quran. Nanti ayatnya apa? Bacain. Baru dia, oh iya. Ada dia baca gitu nyari. Ada, dicari. Oh iya itu maksudnya Iya, apa? baru di Al-Quran dikasih tahu bahwa Isa dan pengikut Isa itu sudah ditempatkan sama Tuhan karena dia beriman lah kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa dan pengikutnya itu dianggap ahli-ahli kitab apa segala macam gitu-gitulah. Bantu lu tuh nanya kayak gitu. Apa? Asisten rumah tangga. Iya. Terus gue tanya, makanya yang bikin konflik-konflik itu biasa tokoh-tokoh agama. Jadi manusianya yang bikin konflik, padahal Tuhan dari nabi-nabinya, dari utusan-utusannya, sampai ada kitab Taurat, kita kan sumbernya sama kitab Taurat. Kita nggak konflik sebenarnya, Tuhan ciptakan beda-beda, ya kita buat kemajuan bersama, toleransi, damai, ini itu gitu loh. Tapi tokoh-tokoh agamanya yang bikin kesesatan, yang bikin konflik, ini itu. Perang salib gitu dulu. Apa? Perang salib dulu gara-gara tokoh agama. Iya. Iya. Tokoh agama.
Menurut lo? Ya kayak misalnya contoh yang Galileo itu yang mau digantung apa udah digantung gitu, karena gereja menentang kan Ya. hukum gravitasi. Iya benar, waktu itu. Dianggapnya apa gitu ya, penentangan terhadap ini. Kenapa? Karena Padahal itu ilmu ya. ya ilmu kita masih cetek lah, cuma Iya. kita ngambil kulitnya aja gitu, kita langsung ngambil inti-intinya Iya. aja kan. Kayak pada zaman dulu ada perang-perang gitu kan lebih ke yang gak percaya Tuhan dilawan sama yang percaya Tuhan, Iya. gitu kan. Hmm. Tapi giliran semua agama ini ada Yahudi, ini ada Kristen, ini ada Muslim, yang semua dari Taurat, dari kenabian, yang harusnya kan kayak gitu. Emang ada kita diajarin buat melawan ini itu kan sebenarnya nggak ada. Berperang akan Berperang itu. ya, berkonflik, perang. Ya nggak ada lah, masa Makanya. Tuhan yang ngeciptain agama kepercayaan yang bukan apa ya, bukan percayaan apa sih, pokoknya Tuhan menciptakan ininya untuk kita saling Ya. berperang atas keyakinan kan nggak mungkin. Yes. Nah, terus gue bilang sama mbak gue yang membedakan adalah mungkin di kalian dibilang Isanya itu adalah nabi, di kami Isanya itu Tuhan. Tapi apakah dengan saya dengan umat Kristen bilang Isa itu Tuhan, orang Islam jadi keimanannya terganggu? Kan enggak. Sama kayak umat Islam bilang Isa itu bukan Tuhan, tapi itu nabi. Apa umat Kristen terganggu? Kan enggak. Ya udah, lu imani apa yang lu imani, gue imani apa yang gue imani. Makanya di Al-Quran juga dibilang agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kecuali di Kristen bilang Islam itu sesat. Betul. Baru beda. Sedangkan di Al-Quran gak ada yang bilang Kristen itu sesat. Iya. Kecuali lu kasih gue ayatnya, setahu gue nggak ada. Apa sih ayatnya, gue lupa deh. Agamamu agamaku agamaku. Lakum dinukum waliyadi gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa. Ya jadi intinya semua agama yang ngajarin toleransi kan, nggak mungkin nggak toleransi. Ya, iya. Apakah dengan gua beragama tertentu, yang lain beragama tertentu, lantas di dunia ini berbuat maksiat, dosa segala macam terus masuk surga? Kan semua ada konsekuensi kan? Ya menurut kepercayaan saya, pada akhirnya semuanya dikumpulkan ke surga. Tapi dengan konsekuensi masing-masing, ada hukuman-hukumannya hukumannya setelah dulu. kematian kan? Betul. Iya. Ya iyalah. Nah itu kan bagian dari hak yang di atas, yang manusia nggak bisa judge, nggak bisa ngejudge, oh lu agamanya ini lu pasti masuk neraka. Emang ada yang? Nggak, kan makanya gue bilang yang bikin konflik itu kan manusianya, bukan agamanya. Ya ada yang gitu, ngejudge gitu. Gue rasa ada. Kayak gue kan nganggap lu berat tarikannya. Iya gue bilang sama mbak gue gitu. Bukan vape lu. Iya, gue bilang sama mbak gue gitu. Emang kalau di Kristen dibilang Isa itu Tuhan, ada masalah? Di Mbak menjalankan kepercayaannya sendiri. Ya, kepercayaannya sendiri. Kan nggak ada. Ya aneh gitu kan kata dia. Ya aneh, orang gue di sini nabi. Ini mah bukan perdebatan ya, omongan yang sebetulnya berulang-ulang dari berapa Masehi atau berapa puluh ratusan tahun. Itu aja udah. Ya kayak kita aja ini dulu. Waktu SMS-an gua nyelentil lu apa, malah jadi debat di SMS-an. Ingat nggak dulu ada satu waktu? Nggak ingat, gua kok sampai masih ingat. Nggak inget gue. Ya kan dulu kan sering canda-candaan agama gitu kan kita. Ini lu, gua bilang gitu kan. Ya lu kan sebagai orang yang ini langsung dipanjang. Ya lu tahu nggak gini. Anjing, kita debat di SMS. Mahal lo dulu SMS-an. Debatnya SMS. Ada dulu. Balik lagi, Jal. Di era umur 30 tadi nih. Apa ya? Sebenarnya enjoy sih, kalau gue sih enjoy ya. Untuk posisi sekarang. Sekarang posisinya apa? Ya maksudnya masih sendiri. Kalau lu kan sudah punya pasangan, ya kan? Gue sih kalau dibilang orang dulu lu ada kayak dikejar-kejar ini enggak gitu, beban atau sama orang tua atau apa gitu kan, yang jadinya anxiety sendiri. Kalau gue sih enggak ya. Lebih ke ya udah jalanin aja, prioritas diri sendiri dulu gitu. Ada yang orang kan kayak last minute ya, mungkin entah perempuan atau laki-laki juga
harus ditargetin ya ini apa umur segini tuh harus nikah gitu. Kalau gue sih sekarang udah nggak di posisi itu lagi sih. Pun sebelum-sebelumnya juga nggak pernah, tapi nggak pernah ada di posisi kayak gitu gitu. Relax aja ya. Tujuan hidup lo apa? Nah itu pasti ujung-ujungnya ke situ ya. Susah kan jawabnya? Ya tujuan hidup untuk hidup, bernapas ya hidup. Itu bukan tujuan hidup itu untuk bernapas. Iya, apa? Bernapas itu untuk hidup, bukan buat hidup untuk bernapas. Tujuan hidup. Emang kalau orang baru dilahirin, tapi memang kan kalau di menurut kepercayaan gue, orang kita mau dilahirkan itu bayi kan ditanyain dulu Jal. Lu ada gitu? Kita ditanya enggak ya? Ada. Enggak sih. Kalau gue ditanya tuh, lu nanti begini gini. Udah ada tujuannya gitu. Udah ada. Makanya itu sudah ditakdirkan untuk lu. Oh, enggak tahu. Gitu. Nah itu makanya lu bilang kan kalau misalnya kecil ya kita udah tahu tujuan hidup kita apa, ternyata sudah ada takdirnya, tinggal bagaimana lu merubah itu kan bisa ya katanya ada bisa merubah takdir atau apa gitu ya, katakanlah takdirnya yang kita rubah hal-hal yang buruk, kita minta dalam pahala kita atau apa gitu kan, kita minta sama Tuhan jangan sampai menjadi keburukan, itu kan akhirnya merubah takdir kan, yang memang awalnya sudah ditakdirkan kalau lu mencapai keburukan gitu, dengan lu beribadah menyanjung Tuhan gitu kan bisa berubah takdirnya. Nah mungkin sebenarnya tujuan hidupnya kita itu ya menjalankan tujuan kita yang sudah dihembuskan di awal itu, makanya anak kecil bayi yang baru dilahirkan pasti nangis karena dia tahu recap hidup dia selama di dunia itu dari awal sampai meninggal, endingnya dia kayak gini nangis. Nah itu anak yang baru dilahirkan nangis. Kenapa anak lahir tidak nangis akhir meninggal? Ya karena nggak ada recapnya, emang mati itu anak gitu. Cocokologi nih. Lah enggak, gue karena kalau misalnya dari ilmiahnya anak yang baru dilahirkan harus tepok-tepok harus nangis kan? Iya, karena dia berawal dari tepok-tepokan. Goblok. Iya gitu. Makanya kalau dia nggak nangis tuh anak, makanya harus ditepok gitu. Ya emang meninggal anaknya karena nggak di ini ada tujuannya, ya hidupnya cuma segitu aja gitu, setahu gue sih gitu. Makanya ada lah, jadi ntar umur lu sekian mau nggak gitu, umur segini lu bakalan ini gimana, setuju kayak ada agreement gitu. Kayak kalau ditanyain tujuan hidup ya menjalani tujuannya itu aja sih sebenarnya. Enggak ini lagi. Mungkin beberapa kan ya itu tadi untuk berubah takdirnya. Intinya ya berbuat baik, mencapai wellness ya, kesejahteraan. Kalau mau dipanjangin sebenarnya